Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai dengan 19. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berada bersama dengan pribadi manusia yang lain, mengharapkan supaya kehidupannya berjalan demi dan untuk kesejahteraan serta kebaikan bersama. Untuk mengatur pola, sikap, perilaku manusia di dalam kehidupan bersama, maka dibuatlah segala hukum dan aturan yang mengatur seluruh gerak langkah kehidupan manusia. Hukum dan aturan yang dibuat baik oleh negara maupun oleh gereja bertujuan untuk kebaikan bersama atau bonum commune. Dan setiap orang yang dengan penuh tanggung jawab menjalankan hukum dan aturan secara baik, maka ia berkontribusi untuk membangun kehidupan yang penuh dengan persaudaraan dan kedamaian. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan wejangannya kepada para murid bahwa janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Hukum Taurat dan kitab para nabi merupakan bagian yang sangat penting di dalam kehidupan umat Israel pada zaman itu. Karena di dalam hukum Taurat dan kitab
para nabi, berisikan firman atau sabda Allah yang selalu mengarahkan kehidupan manusia kepada keselamatan. Lebih lanjut, Yesus katakan, "Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Jadi penggenapan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah bahwa semua hukum Taurat dan kitab para nabi itu mengerucut pada satu titik, satu hukum yang paling pertama dan utama, yakni hukum cinta kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa ragamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dalam membangun relasi cinta kasih yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, memiliki relasi yang vertikal dan relasi horizontal. Relasi vertikal berkaitan dengan hubungan atau relasi manusia dengan yang ilahi, dan relasi horizontal berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Itulah penggenapan yang diwartakan oleh Tuhan Yesus. Sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Dan Yesus menegaskan sekali lagi bahwa siapa yang meniadakan salah satu perintah Tuhan, salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Jadi ada dua konsekuensi yang akan diterima oleh setiap pribadi manusia jika orang meniadakan atau tidak menjalankan hukum Taurat. Yang paling kecil sekalipun, dia tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, orang yang dengan tekun dan setia melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, bila kita menghubungkan dengan realitas kehidupan pada zaman ini, maka setiap orang yang dengan tekun dan setia menjalani dan menghidupi norma-norma, aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat, maka ia akan menjalani kehidupan itu dengan penuh rasa tanggung jawab dan kebebasan untuk kebaikan semua orang. Sebaliknya, orang yang tidak setia dan melanggar segala norma etika atau hukum yang berlaku di dalam masyarakat, maka ia akan menerima resiko dari ketidaktaatan serta ketidaksetiaannya. Tuhan mengundang dan mengajak kita supaya berlaku sebagai pribadi yang integral, yang memiliki nilai moral untuk berjalan bersama dalam membangun suatu kehidupan yang lebih
bernilai. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.